Detik-detik mencekam istana jelang Gus Dur lengser. Tepat 20 tahun lalu, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimakzulkan. Dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Senin 23 Juli 2001. Beberapa hari menjelang pemakzulan, situasi mencekam sudah terasa di Istana Kepresidenan Jakarta. Mulai dari moncong panser di lapangan Monas yang mengarah ke istana hingga kerumunan pendukung Gus Dur yang memadati Jalan Merdeka Utara Jakarta. Bahkan situasi dalam istana digambarkan Putri Gus Dur, Anita Hayatun Nufus Wahid, saat itu tidak kalah tegangnya. Memang terasa mencekam banget, kata Anita saat berbicara dengan cnnindonesia.com Sabtu tanggal 17 Juli kemarin. Ia menggambarkan saat itu orang-orang terdekat Gus Dur berdiskusi, terutama soal konsekuensi dari maklumat Gus Dur. Gus Dur saat itu mengeluarkan 3 maklumat sebagai bentuk perlawanan pada sidang istimewa MPR yang diagendakan digelar pada tanggal 23 Juli 2001. Maklumat itu dikeluarkan dini hari jelang pelaksanaan sidang istimewa. Isi maklumat itu adalah pembubaran MPR-DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan membekukan Partai Golkar. Setiap saya menoleh, ada beberapa orang yang bergerombol ngomongin itu, jadi suasana tegang banget, kata Anita. Belum lagi hal-hal janggal seperti petugas rumah tangga kepresidenan yang mulai memisahkan barang-barang pribadi keluarganya dan barang-barang inventaris milik istana. Padahal saat itu Gus Dur belum resmi dimakzulkan. Secara etika mempertanyakan, ini apa sih? Kok dari rasanya kayak seakan-akan sudah tahu Bapak akan keluar dari sini, kata Anita. Sementara di seberang istana, menurut Anita, di lapangan Monas, ratusan moncong panser dan tank milik tentara mengarah ke istana. Kendaraan-kendaraan tempur TNI telah diparkir di sana untuk menggelar apel sejak beberapa hari sebelum pelengseran Gus Dur. Suasana mencekam juga diakui putri Gus Dur yang lain, Alisa Kutrotun Nada Wahid. Anak sulung Gus Dur itu mengatakan sang ayah saat itu meminta agar ibu mereka, Sinta Nuria, diungsikan sementara ke kediaman pribadi di Ciganjur, Jakarta Selatan. Namun Alisa menolak dan bersikeras untuk tetap bersama Gus Dur di istana, apapun yang terjadi. Saya nggak mau. Saya bilang, enggak Pak, kita sama Bapak, kata Alisa Jumat tanggal 16 Juli. Namun Gus Dur juga bersikeras, ini kondisi sudah bahaya nak, apapun bisa terjadi. Jadi, udah, Bapak saja di sini. Tapi kalian harus pulang. Kamu harus jagain Mama, kata Alisa menirukan ucapan Gus Dur saat itu. Alisa hanya bisa menangis menjawab. Mendengar jawaban Gus Dur, Alisa khawatir jika berpisah saat itu, ia bakal sulit bertemu dengan ayahnya lagi. Alisa juga mengaku beberapa kali melihat Gus Dur marah dan bicara dengan nada tinggi, bahkan sampai menggebrak meja. Alisa belakangan baru tahu dari Mahfud MD bahwa saat itu Gus Dur marah besar karena ada pihak yang menawarkan bantuan pada Gus Dur, namun syaratnya akan ada penerapan syariat Islam di Indonesia. Gus Dur waktu itu sempat gebrak meja, terus ngomong, itu sama saja membubarkan Indonesia, kata Alisa. Jadi memang situasinya sangat tegang, kata putri sulung Gus Dur itu. Putri Gus Dur yang lain, Inayah Wulandari Wahid, mengatakan jelang pemakzulan Gus Dur di luar istana sejak tanggal 21 Juli sudah banyak kelompok masyarakat pendukung Gus Dur berkumpul. Makin lama makin banyak yang datang.
Sampai pada saat dekrit atau maklumat dibacakan istana, sebenarnya penuh dengan orang, berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, teman-teman aktivis, para tokoh, banyak banget. Saya nggak pernah melihat istana sepenuh itu, kata Inaya. Ketegangan semakin terasa karena ternyata di luar istana ada juga kelompok yang menentang Gus Dur. Meski tidak ada bentrokan, namun suasana menjadi tegang saat itu. Ini bukan situasi yang menyenangkan atau baik-baik saja, ujarnya. Pada akhirnya, meski dekrit atau maklumat dikeluarkan, namun dukungan tidak didapatkan Gus Dur dari parlemen. Gus Dur akhirnya dimakzulkan oleh MPR selaku lembaga tertinggi negara saat itu, sekaligus memberi mandat pada presiden. Dimakzulkan pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur tak langsung beranjak dari istana, meski beberapa hari kemudian ia memilih meninggalkan istana kepresidenan, tempat yang didiaminya selama 21 bulan terakhir. Mas Amin Rais selaku Ketua MPR telah menyatakan tadi malam akan memanggil sidang paripurna guna memutuskan sidang istimewa pada hari ini. Nah, terus terang ini semua melanggar tata tertib MPR sendiri maupun melanggar undang-undang dasar. Saya tetap pada pendirian bahwa kita perlu mencari kompromi secara damai. Kompromi secara damai ini kita perlukan karena kita masih belajar demokrasi. Proses demokratisasi bangsa kita itu kita capai bersama-sama, tidak oleh orang yang mau menang sendiri. If they think about the interest of the nation as a whole, then they will not do this. But if they do, then don't blame me if the crowd takes care of everything by themselves. But I can assure you that I have been saying to the crowd everywhere, in Purwokerto, in Lirboyo, in Purwokerto, in Jatilawan, before the 600 kiais. In Lirboyo, before 2,000 kiais. In Manado, with so many priests there, also in Gorontalo, that please don't come to Jakarta.